Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu, majelis kajian Beta rahimakumullah, semoga dalam kebaikan dan lindungan Allah Ta'ala selalu. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah, kita masih diberi rahmat dan karunia-Nya untuk mengadakan pengajian rutin kita insya Allah. Tidak lupa kita sampaikan kepada Allah salawat dan salam untuk junjungan semesta alam, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ya, kecintaan kita sebagai suri teladan kita dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab ya beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dari teman-teman semua. Ya, jadi saya kasih judul gitu ya. Beta bertanya, maksudnya kajian Beta bertanya, ya. Islam menjawab ya. Jadi kenapa Islam menjawab ya, insya Allah kita sesuai dengan syariat Islam ya, bukan sayanya yang menjawab gitu ya. Ya. Jadi ini yang akan kita bahas dan alhamdulillah sudah masuk ada 10 pertanyaan, Masya Allah ya. Dan terus terang saya banyak belajar terus terang ya, karena saya bukan, alhamdulillah saya memang sedang lagi kuliah usul fikih gitu ya, tapi saya bukan ahli fikih. Mau tak mau saya harus membuka kitab dan segala macamnya gitu untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan Islam ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, saya memberikan sedikit ya take away ya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya tentang apa itu definisi hukum syariat ya. Jadi biar kita paham kenapa nanti jawabannya begini, kenapa mesti wajib, kenapa mesti dibayar dan seterusnya gitu. Jadi yang namanya al-hukmu syar'i ya, al-hukmu syar'i ai adalah wa khitabul syar'i ya. Yang mana dia itu merupakan khitab ya, atau ada seruan atau tuntutan. Nah, nanti kita akan paham itu. Ada pertanyaan buat anak yang berkebutuhan khusus, apakah ada khitabnya apa tidak? Ya. Nanti kita akan bahas insya Allah ya. Jadi kita ada hukum syariat itu ada tuntutan dari siapa? Dari asyari'. Asyari' itu siapa? Yaitu Allah dan Rasulnya. Ya, al-muta'allaku yang berkaitan ya bil fa'il ibad ya. Ya bil af ya bi af'al ibad ya. Termasuk perbuatan ya, termasuk ucapan. Ibad itu adalah hamba. Jadi yang namanya hukum syariat ya, seruan dari pembuat hukum yang mengikat perbuatan hamba. Nah, itu yang disebut dengan hukum syariat ya. Jadi secara literal dia itu adalah sumber mata air. Secara terminologis, sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan sesamanya. Nah, jadi ada 3 Bapak Ibu rahimakumullah ya, lingkup syariat Islam. Ya. Ini sekedar pengantar untuk kita nanti memahami kenapa jawabannya begini ya. Kenapa jawabannya mana yang haram, mana yang halal ya. Mana yang wajib ya, mana yang mandub, mubah, ya, makruh dan haram. Jadi ada 3 tadi ya. Ya syariat itu mengatur hubungan antara ini ya, antara PowerPoint-nya kelihatan ya Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Mohon maaf sayanya ya. Kelihatan. Ya kelihatan ya, oke mohon maaf. Kadang-kadang saya ngomong saja nanti nggak kedengaran. Di YouTube ada dosen ngomong 2 jam, tuh yang dengarnya diam aja. Udah selesai baru dibilangin. Suaranya nggak kedengaran. Oke, baik ya. Jadi ada 3 ya lingkup syariat Islam
ya yang harus kita pahami yang merupakan kitab dari Allah. Nah, ya adanya tuntutan. Yang pertama itu adalah mengatur hubungan bentar, laser pointer. Mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita kenal dengan akidah, ya. Ibadah yang termasuk sholat, zakat, puasa, dan jihad, ya. Kemudian mengatur hubungan manusia dengan manusia. Nah, ini yang kita sebut dengan muamalah. Ada politik pemerintah, sistem ekonomi, sistem sosial, dan seterusnya. Gitu. Itu juga diatur dalam Islam. Kemudian mengatur manusia dengan diri sendiri. Ya, ini juga manusia dengan manusia ada pendidikan. Ya. Ini disebut dengan akhlak. Ya, ada pakaian, ada makanan, ada minuman. Itu adalah yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Jadi akhlak itu khitab juga, perintah dari Allah. Ya. Nah, maka nanti kita akan paham di sini ya, bahwa nanti ada perbuatan tersebut dia itu menjadi wajib, ya, yang wajib itu harus ditunaikan. Apakah menyangkut hubungan manusia dengan Allah, ya, maka kalau ada wajib, maka mau tak mau itu merupakan hak Allah ya, harus ditunaikan. Wajib ditunaikan. Nanti ada pertanyaan pertama, kayak puasa. Ini ada yang wajib-wajib di sini, ini wajib ditunaikan nanti di Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, sholat itu wajib ditunaikan. Puasa, ya, kalau enggak akan dituntut Allah sampai hari akhirat. Ya, maka kita akan paham nanti kenapa sampai harus dibayar, bahkan bisa diwariskan kepada keturunan atau saudara kita untuk menunaikannya, meminta tolong. Nah, begitu juga hubungan dengan sesama manusia. Ketika itu menjadi wajib, ya, maka itu wajib ditunaikan menjadi hak manusia yang lain. Contoh hutang ya. Ya, maka hutang itu menjadi beban. Nah, dengan diri sendiri, nah itu masalah akhlak dan segala macam ya. Jadi dengan diri sendiri ya berarti kita akan menunaikan dengan diri sendiri. Maka kita akan memahami, kalau kita memahaminya secara usul fikih gitu ya. Ada kitab Allah dan Rasulnya atau tuntutan tadi yang berupa perintah, ya, ada yang berupa larangan, ya. Nah, untuk memahami bagaimana sampai dia itu menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh, ya, kita harus memperhatikan apakah dia jazm, ya pasti, atau ghairu jazm, kemudian qarinahnya, ya. Jadi kalau ada perintahnya jazm, qarinahnya itu memperlihatkan dia itu jazm tadi ya, wajib gitu ya, maka dia menjadi wajib. Nanti akan kita kasih contoh. Nah, kalau ada larangan ya, kalau misalnya dia itu jazm pasti gitu ya, qarinah itu memperlihatkan dia itu sampai dihukum, maka dia menjadi haram. Nah, inilah hukum syariat ya, ahkamul khamsah, 5 hukum syariat. Maka hukum syariat itu terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Nah, ini penting kita untuk memahami sehingga kita bisa memprioritaskan hukum-hukum tersebut. Ya, karena kalau tidak, bisa jadi amal kita sia-sia. Tidak tahu kita mana yang sebenarnya harus kita kerjakan, mana yang tidak. Ya, sebagai contoh nih, kalau bagi yang laki-laki ya, pipis ya, buang air, duduk itu sunnah dia, tidak wajib. Ya, tetapi menutup aurat itu wajib. Nah, ada sebagian masjid ya, karena dia menjalankan yang sunnah ya, bikinnya tempat untuk buang air duduk gitu ya, buat laki-laki, tetapi tidak ditutup, kelihatan auratnya gitu, mereka duduk seperti itu, maka itu sebenarnya melanggar yang wajib, melaksanakan yang sunnah. Sama misalkan kayak kita sholat tahajud tapi subuhnya nanti hilang ya, dan itu tidak, ya dalam arti kata amalan kita itu tidak amalan yang sempurna, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya kasih contoh satu saja ya. Ya, sebagai contoh ya, nanti kita skip saja ini. Saya sudah lihat begitu banyak nanti yang harus dijawab ya. Ini sebagai contoh saja. Ada perintah Allah ya. Perintah Allah itu qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri ya. Ya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Nah, ini adalah perintah ya. Nah,
kita untuk melihat nih, qatilu ini perangilah. Ini termasuk kategori apa? Ya, apakah jazam atau ghairi jazam? Tidak boleh langsung menjawab. Kita harus cari korinahnya terlebih dahulu. Ya, apa korinahnya dalam ayat yang lain gitu ya, atau dalam hadis yang lain. Ya, dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, illa tanfiru yu'adzibukum azaban alima. Jika kamu tidak berangkat untuk perang, niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Jadi apa kesimpulannya? Korinahnya tersebut mengindikasikan jazm. Maka hukumnya ya dia menjadi wajib. Itu sebagai satu contoh. Contoh yang kedua. Ya. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Jadi ini mendekati itu dilarang ya. Jadi ada larangan ya. Jadi ada larangan. Nah, ini termasuk kategori apa? Jazam atau ghairu jazam ya? Pasti atau tidak pasti. Nah, kita tidak boleh langsung menjawab, harus kita cari qarinahnya terlebih dahulu ya. Karena pertanyaannya kan berhubungan dengan syariat ya. Jadi kita harus lihat ayatnya, lihat hadisnya, bagaimana qarinahnya. Jadi tidak boleh kita langsung dengan satu ayat, satu hadis langsung menjawab. Nah, cari qarinahnya dulu ya. Nah, dalam ayat yang lain Allah itu menyatakan innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ini dalam ayat yang sama ya. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka ya kita lihat juga qarinah yang lain ya. Sebagaimana firman Allah ya, az-zinatu ya wazani faj'lidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, perempuan berzina dan laki-laki yang berzina, maka diralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Maka ya ini memperlihatkan dia itu jazm ya. Lalu ada lagi ya yang lain-lain yang kita lihat dalam hadis gitu, bahwasanya memang dilakukan hukuman oleh Rasulullah terhadap orang-orang berzina. Maka indikasinya tuh jazm dia, maka dia itu jatuh kepada haram. Nah, ini saya skip saja ya. Jadi nanti kalau misalkan indikasinya tidak jazm, nah ini ya ghairu jazm dia. Contoh Rasulullah menyatakan ini tidak ada khitabnya, tidak ada perintahnya, tetapi ya ada anjurannya. Nah, istilahnya salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Bandingannya 20 derajat. Lalu ada lagi yang lain, larangan ya. Aku pernah mencegah kalian dari ziarah kubur, maka sekarang berziarah ya. Jadi ada larangan, ya ada anjuran dan ada perintah ini sekarang nih. Ya ada anjuran dan ada perintah. Nah, kita harus memastikan apakah itu jazm atau ghairu jazm. Nah, hadis pertama, Rasul memerintahkan salat berjamaah walaupun tidak menggunakan kalimat perintah. Hadis kedua, Rasul memerintahkan ziarah kubur. Kesimpulannya apa? Apakah dia termasuk jazm atau ghairu jazm? Kita tidak boleh langsung menjawab, ya. Harus dicari qarinahnya terlebih dahulu. Diamnya Rasulullah terhadap sekelompok orang yang salat sendirian. Yang kedua, ya, diamnya Rasulullah terhadap orang yang tidak melakukan ziarah kubur. Ya. Jadi ada perintah, ada khitab, tetapi Rasulullah tidak menghukum mereka ya. Maka dia jatuhnya adalah ghairu jazm. Jatuh hukumnya ya. Ya, salat berjamaah itu adalah mandub sunnah ya. Ya, kalau sebagian ulama fardu kifayah. Ya, jadi biar kita memahami bagaimana hukum-hukum itu, hukum-hukum Islam itu jatuhnya itu sampai seperti itu. Gitu. Kalau tidak kita banyak yang salah dalam melaksanakan mana yang wajib, mana yang tidak ya. Nah, begitu juga diamnya ya, jatuhnya sunnah ya. Nah, ini contoh yang keempat ya. Ya. Barang siapa yang mampu tetapi tidak menikah, maka ia tidak termasuk golonganku. Ya. Lalu Rasulullah melarang perbuatan membujang. Lalu apa? Rasulullah melarang orang yang kaya tapi tidak mau menikah. Rasul melarang seorang yang untuk tidak menikah selamanya. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Apakah dia ini termasuk jazam atau ghairu jazam? Kita tidak boleh langsung menjawab. Kita lihat harus cari qarinahnya.
Rasulullah itu diam terhadap orang yang mampu tapi belum menikah, ya. Lalu apa? Diamnya Rasul terhadap sebagian salawat yang tidak menikah hingga wafat. Kesimpulannya apa? Gairu jazam. Maka ya hukumnya jatuh kepada makruh. Jadi tidak menikah itu makruh Bapak Ibu rahimakumullah, tidak langsung kepada haram. Ya, kayak Imam At-Tabari ya, Imam At-Tabari ya, imam tafsir yang luar biasa ya. Beliau itu tidak menikah gitu ya. Karena ketika itu beliau melihat bahwasanya umat itu perlu pencerahan gitu ya, sehingga beliau fokusnya bagaimana menerangkan Al-Qur'an itu kepada umat ya, menulis kitab tafsir beliau yang luar biasa. Nah, itu sebagai contoh ya. Ya, mana yang prioritas gitu ya. Di sana kita ya ini akan saya skip saja ya, saya skip ya, tapi biar Bapak Ibu paham tentang status perbuatan ya. Jadi status perbuatan tersebut ya itu ya ada fardu yang bermakna wajib, ada haram yang bermakna terlarang, ada mandub ya atau yang sunnah kita bilang ya, lalu ada yang makruh, ada yang mubah. Nah, itu kita wajib memastikan status hukum perbuatannya sebelum berbuat. Ya. Saya kasih contoh ya. Rasulullah itu misalkan ya, kalau tidak ada khitab, ini sebagai contoh ya, kita melihat sekedar dari usul fikih. Misalkan Rasulullah sholat tidur di menghadap ke kanan, itu perbuatan Rasulullah ya sebagai seorang manusia. Ya, atau Rasulullah kalau makan tuh pakai 3 jari, bukan seluruh tangan, atau tidak pakai sendok. Tetapi tidak ada khitab, ya nggak ada kitab syar'i, nggak ada tuntutan, nggak ada perintah, maka tidak bisa kita masukkan sebagai sunnah. Tetapi boleh kita melakukan itu sebagai rasa kecintaan kepada Rasulullah, dan itu tidak salah. Dan itu para ulama menyatakan itu juga berpahala. Nah, tetapi yang masuk dengan sunnah Rasulullah itu adalah syariatnya itu tadi, yang ada kitab syar'inya itu gitu. Ada perintah, ada larangan. Maka melaksanakan sunnah itu sebenarnya adalah melaksanakan syariatnya. Apa tadi contoh ya, yang perlu kita pahami gitu, yang banyak orang salah paham misalkan. Ya, ya. Makan itu memang wajib pakai tangan kanan. Ya. Karena itu perintah kata Rasulullah ya, makan pakai tangan kanan. Tetapi itu untuk makan ya, berarti bukan tangan kanan, tangan kiri itu bukan tangan setan gitu. Sehingga apa? Menulis harus tangan kanan, itu pemahaman yang sudah lebih daripada khitabnya. Jadi kita wajib memahami ya mana yang fardu, haram, mandub, makruh dan sunnah ya. Supaya apa? Memperoleh dampak yang baik ya, jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tujuannya sama. Kenapa kita perlu memahami syariat ya? Ya karena berhubungan dengan bagaimana nasib kita ya di akhirat nanti ya. Untuk masalah pahala dan dosa. Itu inti dari ini ya, kaji kita selama ini, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang dengan masalah pahala dan dosa. Makanya kenapa kita concern melakukan pengajian pada pagi ini ya, setiap pagi, setiap minggu insya Allah ya. Nah, berarti Bapak Ibu sudah melihat atau memahami ya bagaimana pengambilan hukum ya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah oleh para ulama, sehingga kita sampai kepada status perbuatan kita yang terikat dengan syariat. Ya. Sekarang ada pertanyaan, ya, banyak puasa yang belum diqadha, ya, banyak puasa yang belum diqadha. Sekarang usia sudah banyak sakit, bagaimana membayar puasa yang banyak itu? Katanya lebih dari sebulan ya, jumlah harinya. Nah, pertama kita harus memahami dulu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi hukum puasa tersebut, puasa Ramadan maksudnya ya, bukan puasa sunnah, itu adalah wajib ya. Ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis ya, kata Allah itu berfirman ya, puasa Ramadan itu untukku. Istilah.
Karena memang ibadah puasa tersebut ya kita yang tahu bagaimana keadaan hati kita, keadaan pemikiran kita ya. Ya, karena disuruh menahan ya. Jadi menahan penglihatan, menahan pemikiran. Nah, itu yang kita tahu. Itu masalah bagaimana hubungan kita dengan Allah ya. Jadi mempuasa itu kalau menurut saya itu adalah suatu amal yang sangat bagus untuk melatih nafsiyah ya. Nafs itu hawa nafsu kita ya maksudnya ya. Untuk bisa menahan diri ya. Jadi kita ini di muka bumi ini disuruh menahan diri Bapak Ibu. Menahan ya. Sama kayak orang kebelet gitu ya, disuruh menahan. Pengen gitu ya tapi ditahan. Nah, ya. Apa yang ada di dunia ini semuanya apa yang diinginkan oleh manusia ya. Ya, tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi emang sebagaimana perintah Allah, sebagaimana firman Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi'u ahwa'ahum. Hendaklah mereka engkau berhukum dengan apa yang diturunkan Allah dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Nah, ini firman Allah tersebut dalam surah Al-Maidah 49 tadi memperlihatkan bahwasanya perintah Allah itu sebenarnya hawa nafsu itu tidak ingin. Nah, hawa nafsu itu dia ya punya keinginan ya, punya desire ya. Jadi Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, kalau kita lihat lagi kembali kepada puasa, itu adalah masalah hubungan manusia dengan Allah. Masalah hubungan dengan manusia dengan Allah. Maka dia wajib dibayar itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana cara membayarnya? Wajib membayar ya puasa dengan hari yang sama dengan puasa yang ditinggalkan selama Ramadan. Sebelum Ramadan berikutnya. Nah, ini harus kita paham ya. Kalau tidak sanggup berpuasa, maka dia harus membayar dengan fidyah sebelum Ramadan berikutnya. Wajib dia harus membayar puasa tersebut. Apakah dengan dia berpuasa atau fidyah? Ya, fidyah ini memberi makan ya atau mengundang makan orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Nah, berapa kali ya? Kalau saya baca itu hanya satu kali ya. Oke. Nah, kalau misalkan 10 hari puasa, maka memberi makan 10 orang miskin atau memberi bahan makanan 10 hari kepada satu orang miskin itu diperbolehkan antara duanya. Ya. Nah, berapa ukurannya itu ya? 1 mud atau 2 mud gandum ya, ada beberapa pendapat. Atau dalam beras kira-kira 6 ons ya atau 675 gram ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya itu caranya ya. Jadi harus dibayar. Nah, kalau misalkan tidak terbayar, kalau tidak terbayar maka dia berdosa. Berdosa itu. Jadi kalau kita sudah selesai Ramadan tidak bersegera kita menyelesaikan utang puasa kita sebelum Ramadan berikutnya, masuk Ramadan berikutnya itu kita berdosa gitu. Maka saya selalu ingatkan istri saya itu sudah bayar puasanya enggak ya sebelum Ramadan, apalagi nih besok mau Ramadan nih kita sebentar lagi. Nah, biasanya kalau kita melakukan puasa sunat, terbiasa puasa sunat, langsung jadi ini puasa wajib ya, membayar puasa yang lalu. Nah, kalau tidak terbayar juga, jadi mungkin saja ada walau alam bisawab ya, dia tidak sanggup, sudah lemah, nggak punya uang untuk membayar fidyah, misalkan seperti itu, ya, maka ya wajib dibayar oleh ahli warisnya atau saudaranya, ya. Dan itu bisa dengan fidyah juga gitu ya, atau dibayar saudaranya itu berpuasa untuk dia gitu. Ya. Nah, maka tanggungan kepada Allah dalam sebuah hadis ya, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saudara perempuanku telah wafat sementara ia mempunyai tanggungan puasa 2 bulan berturut-turut." Oh, tanggungan puasanya 2 bulan berturut-turut, terlebih lagi buat wanita ya yang datang bulan ya. Itu selalu berhutang puasa. Lalu beliau menjawab, "Bagaimana pendapatmu sekiranya saudara wanita mempunyai hutang, apakah kamu akan membayarnya?" Ia menjawab tentu. Lalu beliau bersabda, maka tanggungan kepada Allah lebih berkah untuk dibayar. Maka wajib kita ya sebelum kita meninggal itu kasih tahu, saya masih punya utang kepada Allah ini. Saya masih punya utang kepada manusia ini. Ya Bapak Ibu rahimakumullah. Nah,
Nah, untuk pertanyaan pertama ya, karena kita ini tanya jawab, apakah ada pertanyaan atau tidak gitu ya? Silakan ya untuk jawabannya ya, ada pertanyaan atau tidak? Kalau enggak kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kalau misalnya kan perempuan itu kan setiap bulan Ramadan itu kan pasti ada halangannya. Ya. Nah, kita kan kadang-kadang suka nggak lupa tuh, misal apa yang lama-lama kadang karena belum tahu, jadi utangnya itu nggak dibayar. Karena sekarang udah tahu, jadi gimana tuh Ustadz yang utang-utang yang lama itu? Utang Dibayar, puasa yang lama yang diperkirakan Bu. Perkirakan, lalu diniatkan untuk membayarnya. Nah, dihitung aja gitu ya. Bisa ya, berapa umur kita sekarang? Kira-kira dalam berapa tahun ini, berapa yang lupa? Diperkirakan saja, lalu dilebihkan sedikit. Lebihkan sedikit, lalu dikalkulasi. Harus kalkulasi gitu ya. Kalkulasi. Nah, lalu kita puasa lalu dikurangi, puasa dikurangi. Memang harus seperti itu gitu. Ya. Dalam beragama itu, karena menyangkut masalah kehidupan akhirat kita tidak boleh berpraduga, berprasangka ya, menduga-duga itu tidak boleh. Nah, saya pernah cerita ya, Abu Bakar itu Bapak Ibu rahimahumullah dihitung sama beliau. Abu Bakar kan Masya Allah ya, Bakar itu asidik gitu ya. Beliau itu menghisap amal-amalan beliau itu setiap malamnya. Lalu beliau menangis. Oh kayak gitu Abu Bakar. Kita nggak jelas nih bagaimana timbangan amal kita gitu. Lalu kita berprasangka aja Allah akan mengampuni kita. Itu yang sebenarnya kita harus berhati-hati. Jadi itu pertanyaan pertama Bapak Ibu rahimakumullah ya. Masih banyak lagi pertanyaan, ada 9 insya Allah. Ya, bisa insya Allah lanjut berikutnya. Silakan. Silakan. Putri nanya. Silakan Putri. Ustaz, kalau misalnya kayak tadi orang itu, dia nggak bisa ganti, jadi bayarnya fidyah. Ya. Nah, karena udah misalnya mungkin anggaplah udah berlewat, tetap dihitungnya misalnya anggaplah ya tadi dia sebulan itu aja kali fidyah fidyah 1 harinya gitu. Ya. Gak usah dilipat gandakan ya. Maksudnya? Maksudnya cukup sebulan berarti anggaplah 30 hari kali 1 mud. Gitu. 1 mud ya. Ya nggak banyak kalau menurut saya sih, 1 kali makan ya. Ya. Sebenarnya kalau saya melihat itu mau dimakan orang miskin itu nggak banyak ya. Ya, cuman kalau kita lihat ini kan permasalahan yang tidak dianggap serius oleh umat pada saat sekarang ini kalau saya melihat ya. Dalam permasalahan ini sehingga utang puasa itu bertumpuk-tumpuk ya. Sebenarnya dia sebelum Ramadan berikut itu sebenarnya dia punya uang banyak lah, maksudnya untuk beberapa kali dia makan tuh bisa lah gitu ya. Kecuali terlalu fakir sekali gitu ya. Nah, itu bisa sampai seperti yang tadi yang terjadi. Ya. Kalau seandainya dia udah bayar fidyah, terus abis itu badannya bugar, apakah dia punya setelah itu gitu? Apakah dia boleh menggantinya lagi atau juga selesai dengan fidyah saja, Ustaz? Oh ya, sudah selesai Bu, nggak perlu diganti itu. Ya. Nah, fidyah ini harus Bapak Ibu pahami, fidyah itu memang bukan buat orang yang bukar ya. Untuk orang yang hamil, orang yang sudah sangat tua, lalu orang yang sakit itu baru bayar fidyah. Atau dia sudah mencoba puasa, dia nggak mampu ya. Ya, maka dia bayar fidyah. Tapi kalau orang yang masih bugar, itu tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Nah, baik Ustaz. Oke. Ya, jazakallah. Oke. Jazakallah Ustaz. Afwan. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Oke, utang puasa sudah ya. Nah, bila seorang wanita menikah lagi setelah kematian suaminya, nanti di surga siapakah yang akan menjadi pandangannya? Pasangannya maksudnya. Pernah dengar suami yang terakhir yang akan bersamanya nanti di surga? Mohon penjelasannya. Dan apakah untuk pria yang ditinggal mati istrinya dan menikah lagi hal itu berlaku juga? Terima kasih. Oke. Ya, jadi ini kita ambil ya jadi kepada hadis dan ada beberapa pendapat ya. Nah, ini saya simpulkan ya dari hadis-hadis tadi ya. Ya, karena kalau kita berbicara suami istri di surga, maka dua-duanya
berarti orang-orang yang soleh ya. Dua-duanya orang yang soleh itu. Maka kalau kita baca-baca hadis, ya, wanita di surga akan bersama suami yang di surga, ya, akan bersama suami terakhirnya yang setara kesolehannya, sebagaimana sabda Nabi, seorang wanita bersama suami terakhirnya, yang setara kesolehannya, ya, yang setara kesolehannya. Nah, jika lebih dari satu suaminya yang sama-sama soleh, ya, masuk surga, maka dia akan diperbolehkan memilih yang mana menyenangi hatinya. Sebagaimana firman Allah, ya, wa fiha, dan di dalamnya itu, ya, apa yang disenangi oleh jiwa. Nah, jadi wanita itu boleh memilih kalau dia menikah lebih dari beberapa kali, ya, maksudnya nikah, meninggal lagi suaminya, janda, lalu menikah lagi gitu ya, misalkan sampai 3 kali atau 2 kali gitu. Ya, lalu 2 suaminya sama-sama soleh, Masya Allah, hebat ya, dapat suami soleh dua-duanya gitu. Luar biasa ya. Nah, maka dia boleh memilih, ya, karena di dalam ya di dalam surga itu ya apa yang disenangi, apa yang disukai. Ya, surga itu adalah pemberian, ya, hadiah dari Allah. Itu namanya pemberian. Pemberian itu pasti yang menyenangkan, ya. Dunia ini bukan pemberian, ya. Sudah pernah kita bahas, ya. Dunia ini adalah amanah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Nah, dalam hadis yang lain juga, ya, ketika Ummu Salamah itu bertanya kepada Rasulullah, ya, bagaimana orang yang menikah lebih dari 1 kali, ya, maka dijawab oleh Rasulullah, dia akan diberi pilihan sehingga dia memilih yang paling baik di antara mereka. Itu kalau sama-sama soleh, ya. Jadi memang ada hadis, ya, dan itu yang lebih banyak itu adalah, ya, seorang wanita bersama suami terakhirnya, tetapi maknanya itu adalah yang soleh, ya. Jadi bukan kalau suami terakhirnya dia nggak suka, misalkan dia nggak bahagia, ya berarti kurang soleh segala macam, ya. Karena secara umum, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau suami itu soleh atau istri itu solehah, pasti menyenangkan hati, insya Allah. Nggak ada itu lagi, itu udah hukum, ya, kalau menurut saya, ya. Solehah soleh itu ya secara kafah, ya, secara keseluruhan. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Nah, ini kita inikan saja, ya. Ya, bahwa dibuat laki-laki itu minimal 2 istri untuk penghuni surga dari kalangan pendunia kalau dia lebih dari 1 istrinya di dunia. Dan ada minimal 70 bidadari yang juga menjadi istrinya. Kok bisa kayak begini, ya? Karena fitrah laki-laki dan perempuan itu berbeda, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Di dalam surga nanti tidak ada yang rasa cemburu, tidak ada rasa benci, ya. Jadi itu adalah hadiah, ya. Nggak perlu kita persoalkan. Yang kita persoalkan bagaimana kita bisa masuk ke dalamnya, itu permasalahannya. Nggak pula ribut kita dengan hadis-hadis yang seperti ini. Baik, itu pertanyaan yang kedua, ya. Ya, jawabannya insya Allah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke pertanyaannya. Ada pertanyaan di chat. Kalau saat hamil atau menyusui boleh pakai fidyah saja? Ya, boleh Bapak Ibu. Ya, tadi saya bilang ada yang hamil, ya, ada 3 orang, ya, yang hamil, menyusui, ya, orang yang sudah sangat tua, lalu orang yang sakit boleh pakai fidyah. Lalu dia sembuh, itu nggak harus bayar puasa lagi. Oke, ya. Oke, pertanyaan berikutnya insya Allah. Nah, ya, bila janin yang dikandung kemudian mati dan usianya belum mencapai 4 bulan, apakah akan menjadi penolong orang tuanya juga di surga nanti? Syukran. Baik, nah, kita lihat itu banyak hadis, ya, yang berhubungan dengan anak yang meninggal, ya. Ya, dalam Abu Hasan berkata, aku pernah berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya 2 anakku telah meninggal dunia. Sudikah kiranya engkau menceritakan kepadaku hadis Rasulullah yang datang menghibur hatiku karena kehilangan kedua anak itu? Lalu Abu Hurairah menjawab, baiklah, anak-anak kaum muslimin akan menjadi anak-anak kecil dalam surga. Seseorang di antara mereka akan menjemput ayahnya atau kedua orang tuanya, lalu menarik baju atau tangannya, sebagaimana aku menarik ujung bajumu ini, dan tiada hentinya atau tidak mau berhenti sebelum Allah memasukkan orang tuanya bersama dia ke dalam surga. Nah,
anak kecil itu maksudnya yang belum akil balik ya. Jadi mereka itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam arti kata ya berarti kalau belum dihisab, insya Allah menjadi anak surga, istilahnya seperti itu. Nah, banyak hadis-hadis yang bercerita ya, barang siapa yang tinggal mati anaknya yang belum berumur balik, maka akan menjadi benteng penghalang baginya dari api neraka. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Yang harus diperhatikan ya. Jadi anak itu kan memang ya kalau manusia ya fitrah manusia, lebih ya wanita gitu ya. Itu ya ketika dia punya anak itu ya itu ada hubungan kasih sayang ya. Hubungan kasih sayang. Nah, mungkin bagi wanita ketika sudah hamil pun mungkin sudah terasa gitu. Nah, maka memang ya dalam hadis tersebut ya, dalam hadis termasuk juga yang keguguran ya, itu akan membawa ibunya ke dalam surga ya. Nah, ini harus diperhatikan apabila ibunya bersabar. Ya. Jadi hadis-hadis yang berhubungan dengan anak tadi bukan otomatis karena anaknya meninggal ya. Lalu dia akan masuk surga, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya. Jadi ini perlu kita pahami gitu. Jadi anak saya sudah meninggal, saya otomatis akan masuk surga, bukan itu maksudnya. Ya. Tetapi adalah berhubung dengan kesabaran ya. Jadi antara satu hadis dengan hadis lainnya itu memang harus kita hubungi untuk memahami ya. Kenapa menjadi penghalang dia ke surga apabila dia bersabar ya. Ya, karena kata firman Allah, nah ini memang kuncinya ini nih ya. Ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ya. Orang yang bersabarlah yang cukupkan pahala bagi mereka. Dan ada hadis yang lain ya. Ya, dalam hadis qudsi ya, Allah berfirman, seorang hamba yang aku ambil kekasihnya dari penghuni dunia, kemudian dia bersabar, maka tidak ada balasan apapun baginya kecuali surga. Nah, ini berlaku untuk semuanya ya. Semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti ada yang bertanya, yang berkebutuhan khusus itu sama ya jawabannya sebenarnya. Masalah kesabaran kita ya di dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu ujian sebenarnya. Nah, itu jawaban yang ketiga ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu rahimakumullah? Ada pertanyaannya Ustadz, katanya gini. Okay. Kan anaknya saya janinnya udah meninggal itu ya. Apakah dia boleh mengingat dan mendoakan gitu untuk bertemu gitu dengan anaknya nanti? Gimana Ustaz? Nah, kalau yang saya lihat memang anak-anak itu tadi ya. Jadi untuk jawaban janin itu sudah jadi anak apa belum gitu ya. Walau alam bisawab ya, nanti saya cari lagi gitu ya. Tapi kalau anak-anak kan sudah jadi anak, sudah bertemu dengan orang tuanya, itu memang sudah jadi anak gitu. Ya, tapi janin itu nanti apakah nanti dia ya bisa saja walau alam bisawab, kan sebenarnya kita bisa minta apa yang kita inginkan di surga. Jadi kayak gini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kalau kita berbicara tentang hadis-hadis surga dan kita belum sampai membahas tentang surga ya. Ada sebuah hadis. Nah, ini ya. Jadi begitu banyak kenikmatan di dalam surga tersebut ya. Termasuk juga karena kita manusia itu cinta pada anak-anak ya. Mereka minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak mereka juga sudah jadi manusia semua, dewasa. Lalu mereka mintain anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih bayi sama Allah. Lalu mereka senang sebentar, lalu mereka lupa karena banyak kenikmatan yang lain. Itu hadisnya seperti itu. Mereka lupa dengan anak-anak yang dikasih tersebut. Bukan berarti ditelantarkan, itu surga ya. Tentu diinikan oleh Allah gitu ya. Nah, jadi apapun sebenarnya bisa kita minta di surga gitu. Ya, kalau kita berbicara apakah nanti akan ketemu, saya pernah dulu hamil gitu kan. Ya Allah, temukan saya dengan, bisa saja, nggak ada masalah. Nggak pernah hamil saja minta anak dikasih, itu hadisnya. Ya. Karena ada kesenangan manusia kepada anak ya. Ya. Kepada anak ya. Kita lah kalau anak kita itu kan menyenangkan ketika mereka bayi ya, tapi kalau sudah dewasa mereka menyebalkan ya. Nah, karena beda gitu ya antara anak-anak dengan anak gitu ya. Ya, gitu Bapak Ibu rahimakumullah ya, insyaallah ya. Bisa ya insyaallah ya.
Ya, bisa saja itu, gampang itu kalau di surga mah. Baik, kita teruskan ya pertanyaan berikutnya. Ya, jadi poinnya itu adalah kalau kita melihat hadis-hadis yang berbicara itu adalah kesabaran ya. Berbicara orang tersebut diuji, ya, lalu menjadi syafaat bagi dia, gitu ya. Apakah kehilangan anak dan seterusnya, itu adalah masalah kesabaran. Nah, berikutnya ya, saat kita salat berjamaah, imam sudah salam, tapi kita belum salam karena kita membaca beberapa doa sebelum salam. Ya, itu hukumnya gimana, Ustadz? Nah, itu ya boleh ya. Bahkan wajib, tapi sebenarnya yang tasahudnya tersebut disempurnakan. Kalau ditambah juga nggak masalah sebenarnya. Jadi sholat jamaah itu wajib mengikuti imam, kecuali tasawuf terakhir, karena tasawuf terakhir termasuk salah satu rukun sholat, harus melakukan secara sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu lagi berdiri gitu ya, lalu belum selesai bacaan ayatnya, lalu imam sudah ruku, kita wajib juga ruku. Ya, lalu imam sudah balik lagi dari ruku, kita walaupun belum selesai harus balik dari ruku. Kita sujud. Nah, ini yang nggak boleh nih. Saya juga lihat nih. Imam sudah balik dari sujud, ya, itu masih ada yang sujud lama. Itu tidak boleh. Itu namanya tidak taat kepada imam. Kecuali tasahud terakhir. Ya, tasahud terakhir, imam sudah salam, kita boleh tidak salam. Karena salam itu sudah selesai. Paham maksudnya ya? Salam itu sudah selesai. Ya, kita boleh mengakhirkan dari imam salam kita. Tetapi yang lainnya tidak boleh. Apakah termasuk ruku, sujud, bangkit dari sujud, itu wajib kita ikut imam. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kita Alhamdulillah baru tahu ini Ustaz. Iya Bu, ya, emang kayak gitu ininya, fikihnya ya. Oke. Ustaz, nah, maaf. Silakan. Ini kan imam. Kalau misalnya kita sholat sendiri, kadang kita dalam rakaat tuh kadang suka ada yang lupa tuh. Ya, saya mau nanya tentang sujud sahwi. Oh ya. Ya, kalau kita lupa kita sujud sahwi ya. Nanti ada pertanyaannya itu nanti akan kita jawab juga. Sujud sahwi. Oke. Ya Bu ya. Ustaz. Kalau kita lupa kita sujud sahwi ya. Nah, lupa itu suatu yang fitrah ya. Nanti ada masuk melalaikan salat juga. Itu berbicara tentang lupa ya. Yang mana sih maksudnya lalai ya, yang mana maksudnya tidak lalai ya. Jadi kalau misalkan lupa, Rasul aja pernah lupa, maka diganti dengan sujud sahwi ya. Lupa rakaatnya, Rasulullah pernah lupa rakaatnya gitu ya. Nantilah kita bahas ya. Ya, karena masih waktu ya, paling masih ada berapa menit lagi gitu ya. Ini insya Allah mudah selesai ini ya. Ya, oke. Bila kita ingin belajar Islam lebih mendalam, kitab atau tema apa saja yang harus dibaca secara berjenjang. Oke. Misalnya pertama dengan tauhid, kemudian apa lagi? Apa harus dengan guru? Kedua, bagaimana kita cepat dalam menghafal Al-Quran? Oke. Pertama itu, kalau mendalam itu nggak bisa kita baca sendiri ya. Ya, karena mencari ilmu itu, ilmu agama harus dimulai dengan guru, dan itu ada hadis-hadisnya. Rasulullah bersabda, barang siapa menguraikan Al-Quran dengan akal pikirannya sendiri tanpa guru dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. Ya, Rasulullah juga bersabda, dalam agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran. Sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintahnya dan larangannya. Gitu. Jadi akal itu Bapak Ibu rahimakumullah untuk memahami. Untuk memahami itu kita memang perlu ada yang membimbing. Ya, dalam hadis yang lain, ya, kata Rasulullah, barang siapa yang berkata mengenai Al-Quran tanpa ilmu, maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam neraka. Na'udzubillah wa summa na'udzubillah. Ya, jadi memang kalau ingin lebih mendalam, harus dimulai dengan mencari guru. Ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu mencari guru itu yang bagaimana gitu. Karena kita ini kebanyakan
Ya, walaupun kita ada YouTube-nya gitu ya, tapi itu mengajak orang itu kepada kenapa kita bikin ada dialog ya, kayak podcast gitu, ada interviewnya gitu. Itu lebih mendekati ya adanya pergolakan pemikiran ya yang memberikan kepada satu kesimpulan. Tapi kalau misalkan monolog dan informasi yang ada di dalam di internet begitu banyaknya dan informasi itu semuanya ada gitu ya. Ya, itu akan susah kita untuk memahaminya. Jadi emang bukan menghadiri pengajian atau majelis pengajian itu ya disunahkan. Tapi belum akan menyampaikan seorang kepada ilmu. Nah, ini yang kita bahas sebentar. Karena informasi dan ilmu itu berbeda, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Informasi itu semua, ini informasi nih di internet itu informasi semua. Tapi ilmu itu ya itu adalah pemahaman ya suatu kesimpulan istilahnya. Kesimpulan yang memberikan pemahaman ya. Nah, kesimpulan yang memberikan pemahaman itu kan perlu dialog ya, perlu diskusi, perlu bertanya, perlu menambah informasi lain. Jadi ada konstruksi. Jadi ilmu itu ada konstruksinya Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, contohnya tadi ya antara ayat dengan ayat sampai kita kesimpulannya itu wajib. Ya kan? Nah, Bapak Ibu dari mana tahunya? Tentu harus dari orang yang sudah belajar seperti itu yang memahami gitu. Ya. Nah, dan manusia itu tidak punya kemampuan apabila diserahkan kepada dirinya sendiri memilah-milah mana pemahaman yang benar, mana pemahaman yang salah ya. Itu benar ya. Saya dulu ketika kuliah uang belanja saya tuh habis beli buku agama Bapak Ibu. Ya, dekat Salman tuh tukang jual bukunya banyak. Karena kita haus terhadap agama ya, pencarian istilahnya seperti itu gitu. Saya beli semua gitu. Dan saya baca semuanya dan itu akhirnya saya jadi stres sendiri gitu. Karena tidak berguru. Stres benar. Itu saya sempat benar-benar depresi karena membaca buku-buku agama. Ya. Karena tidak paham, yang ini bilang A, yang ini bilang B gitu ya. Nggak mampu kita sendiri. Dan alhamdulillah saya didakwahi, saya bertemu guru, nanti saya ceritakan ya. Lalu apalagi permasalahannya, kalau tidak berguru, fitrah manusia itu suka memilah-milah berdasarkan apa yang dia suka. Jadi kalau dia serahkan kepada dirinya sendiri, ya, lalu nafsunya itu ini berat ini, dia akan tinggalkan. Nah, itu yang terjadi banyak yang kita lihat. Orang-orang yang sudah merasa hebat dia dengan mendengarkan ceramah di YouTube dan segala macam gitu ya. Tapi dia pilah-pilah. Ya, ini nggak cocok, ini cocok, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ilmu agama itu memerlukan pemahaman dan pemikiran karena dia konstruktif, banyak luas Bapak Ibu rahimakumullah ya. Dan itu kita perlu bimbingan gitu, ya. Nggak tahu kita harus mulai dari mana. Nah, tadi kalau tanya buku dari mana ya? Kalau saya sih dulu memang mulai dari Tarikul Iman. Ya, bagaimana kita beriman terlebih dahulu sampai yakin kita Al-Qur'an itu adalah firman Allah ya. Bukan dibilang orang itu karangan manusia atau yang bilang isinya dongeng segala macam, tapi itu benar-benar dengan memahaminya gitu bahwa itu adalah firman Allah. Nggak ada lagi keraguan. Ketika kita yakin itu adalah firman Allah, maka apapun isinya kita percaya. Nah, memahami isinya itu kan perlu guru lagi. Ya. Nah, bagaimana cara mencari guru yang benar? Ya. Nah, di sini kata Rasulullah. Karena tadi dibilang bahwasanya agama itu bukan akal ya. Agama itu adalah perintah Allah dan Rasulnya gitu. Ya. Maka sanad itu penting. Ya. Maka kata Ibnu Mubarak, sanad merupakan bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa yang diinginkannya seperti itu. Karena kalau kita lihat sejarah kehidupan manusia ketika Allah menurunkan perintahnya, ya, yang kita lihat dari nabi-nabi yang terdahulu itu, manusia itu mereka nggak suka dengan perintah Allah, lalu mereka berusaha merubah perintah tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, jujur aja sekarang itu ada yang bilang ya miras itu diperbolehkan untuk mencari kas negara. Nauzubillah wa summa nauzubillah, tidak pernah ada yang berkata seperti itu tuh. Ya ulama. Tapi itulah ya contoh bagaimana ya dalam sejarah kehidupan manusia
Ya, ada Allah menurunkan perintahnya lalu dirubah-rubahlah. Nah, itu yang terjadi pada agama-agama yang terdahulu. Nah, bedanya dengan Islam, Allah menjaga Al-Qur'an. Nah, pemahaman terhadap Al-Qur'an itulah maka kita perlu mencari guru yang bersanad kepada Rasulullah. Maksudnya gurunya dia ya, dan gurunya dia, guru dia sampai nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu gitu. Lalu apa? Cari guru yang menyampaikan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, Bapak Ibu perlu juga memahami Al-Quran dan Sunnah. Perlu memahami bahasa Arab. Ya, sehingga apa? Apa yang dibilang oleh seorang tersebut kita bisa buka Al-Quran, kita lihat tafsirnya. Oh, ini benar ini bilang Ustaz. Ini salah, pantas jadikan guru. Faham maksud saya ya? Lalu cari guru yang ingin memberikan kebenaran bukan yang ingin dibenarkan. Saya dulu sudah berguru kepada banyak orang. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Dan itu ada guru yang saya tinggalkan jujur aja. Karena setiap saya bertanya saya tanya sama beliau kan, Ustaz, karena dulu saya itu ketika mahasiswa ya, karena saya begitu banyak buku jadi saya bingung. Saya tanya, Ustaz, ini buku ini bagaimana? Lalu beliau tuh jawab kayak gini. Jadi yang dijawabnya saya kalau saya belum memahami Al-Quran, saya tidak akan membaca yang seperti itu. Saya kan minta pendapat tentang buku tersebut, ya, bukan minta pendapat tentang dianya. Ini jujur aja ya, jujur aja kenapa saya tinggalkan. Besok saya tanya yang lain lagi, lalu dia membandingkan dengan dirinya, itu akhirnya saya tinggalkan. Kenapa? Saya ingin pendapat menurut Al-Quran dan Sunnah itu bagaimana. Saya tidak ingin pendapat bagaimana hebatnya Ustadz gitu. Saya ingin pendapat bagaimana menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini saya dapatkan dengan guru saya berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Dan beliau kebetulan lebih muda daripada saya, ini jujur saya katakan kan. Jadi saya itu didakwahi sama beliau, lalu beliau datang ke rumah. Ya. Nanya ke saya, Pak, apa permasalahan yang sedang Bapak hadapi yang ingin diselesaikan dengan syariat Islam? Ketika itu saya kan karena belum paham banget ya apa sih yang diinginkan Ustadz ini. Lalu saya kasih tahu, permasalahan saya gini-gini, bagaimana sih solusinya menurut syariat Islam? Lalu dijawab sama dia. Ya, masih ingat saya itu. Benar-benar itu berkesan sekali buat saya. Besok pagi-pagi Bapak Ibu rahimakumullah, beliau datang itu tergesa-gesa sambil bawa buku. Ya. Sambil bawa buku. Lalu beliau bilang kayak gini nih. Pak, yang saya jawab kemarin salah. Yang benar tuh ini Pak, menurut buku ini. Ini solusinya gitu. Itulah yang membuat saya terkesan, Ustadz ini ingin saya benar, bukan ingin dibenarkan. Nah, jadi kalau saya melihat seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin mencari guru, ya, lalu carilah yang ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Kayak gitu Bapak Ibu, ya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, saya akan tutup jendela sebentar ya karena mataharinya silau. Kalau ada pertanyaan silakan diketik aja Bapak Ibu rahimakumullah. Suaranya agak putus-putus ya. Oke, suaranya agak putus-putus. Baik Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ya, saya rasa nggak ada. Nah, anak berkebutuhan khusus ya. Nah, ini jawabannya sama dengan yang tadi ya. Tapi kita harus memahami dulu ya. Jadi pertanyaannya ini adalah, suaranya kedengaran Bapak Ibu? Insya Allah, saya mohon maaf nih karena mungkin jaringannya dan saya lupa bahwa ada alternatif ini ya, provider yang lain gitu ya.
Oke. Apakah anak berkebutuhan khusus termasuk orang yang tidak dihitung dosa, Ustadz? Nah, di sini kita harus memahami yang mana anak yang berkebutuhan khusus. Ya, saya nggak terus terang definisinya bagaimana. Saya juga nanti pengen tahu. Ya. Dan apakah anak berkebutuhan khusus ini menjadi penolong orang tuanya di surga nanti? Nanti akan saya jawab insya Allah. Nah, ini saya tanya juga sama guru saya. Nah, alhamdulillah beliau mengasih tahu beberapa anak berkebutuhan khusus bagaimana. Nah ya, kita harus memahami dulu itu ya, khitab tadi ya, ada khitabul syar'i. Ya, makanya kenapa saya terangkan tentang tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada khitabul syar'i, maka ada yang disebut dengan mukhatab ya. Al-mukhatab itu adalah yang penerima titah ya. Jadi dalam usul fikih itu ada istilah taklif dan mukallaf ya. Taklif itu adalah perintah tadi ya, perintah tadi ya, atau penetapan beban ya terhadap siapa? Terhadap ya, yang disebut dengan al-mukhatab. Nah, al-mukhatab ini siapa? Itu adalah mukallaf, adalah orang yang dipertanggungjawabkan dengan kewajiban dan perintah untuk menjalankan hukum tuntutan agama Islam serta menjauhi larangannya ya. Dan itu sudah mencapai usia dewasa, mempunyai akal ya, serta telah sampai seruan agama kepadanya. Yang tidak terkena taklif itu orang gila dan anak kecil. Maka di sini kita ya harus memahami orang yang berkebutuhan khusus yang bagaimana yang tidak terkena taklif. Nah, jadi saya nggak tahu yang ibu yang bertanya ya anaknya bagaimana ya. Tapi saya ini kan ya simpulkan ya. Yang tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir, ya mohon maaf nih internet connection unstable ya. Atau yang dengan akalnya itu ia tidak mempunyai pengetahuan fungsi dan yang difungsikannya, dan dengan pengetahuan itu ya ia tidak bisa mengerjakan taklif-taklif syariat. Tetapi yang cacat fisik tapi masih mempunyai kemampuan akal, mereka terkena taklif sebagaimana manusia normal lainnya. Ya, ya sebagaimana firman Allah di surah An-Nur, ya, tidak ada halangan bagi orang buta, bagi orang pincang ya, dan seterusnya. Ya. Nah, bagi yang berkebutuhan khusus yang tidak mempunyai kemampuan apabila cacat fisik bukan cacat akal, maka taklifnya sama dengan yang lain. Ya. Orang tua mereka wajib menerapkan aturan syariat kepada mereka, seperti mengajarkan mereka Islam, ya, mengajarkan mereka salat dengan keterbatasan mereka, ya, menjaga mereka menjaga aurat dan yang lainnya sebagaimana kewajiban manusia yang normal sesuai dengan keterbatasannya. Dan ini memang ujian bagi orang tuanya ya. Ya. Nah, apabila cacat akal, ya, maka tidak terhitung mukallaf ya, tapi mereka tetap wajib bayar zakat fitrah. Dan itu kewajibannya dibebankan kepada yang menjaganya ya. Ya. Apabila mempunyai harta yang cukup nisab dan haulnya, wajib untuk membayar zakat hartanya. Ya, tapi kalau mereka tidak bisa diajarkan untuk sholat, tidak mengerti untuk sholat gitu ya, maka tidak jadi ini. Lalu yang berhubungan dengan individu, aurat, kehormatan, ya lalu tidak dibiarkan sendiri. Nah, ini wajib dijaga. Karena bagaimanapun juga mereka tuh punya fitrah Bapak Ibu rahimakumullah ya. Tapi harus jaga gitu. Jadi ya kitanya lagi yang menjaganya gitu ya. Kewajibannya itu taklifnya langsung kepada yang menjaganya. Ya mereka tetap mempunyai kebutuhan, mempunyai insting ya. Ini biar Bapak Ibu paham. Punya insting. Maka tidak bisa dibiarkan ya, punya insting. Ya, jadi taklifnya jatuh kepada kita yang menjaganya. Jadi kalau memang kita tidak bisa memahamkan kepada dia ini haram, ini halal segala macam ya, taklifnya dibebankan kepada orang tuanya. Nah, apakah akan menjadi tiket surga? Ya, insya Allah pasti Bapak Ibu rahimakumullah ya. 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 Karena apa? Karena itu adalah ujian ya. Ya, kata Allah ya, jika Allah Azza wa Jal ahabba qauman, mencinta satu kaum, maka ibtalahum faman ya, ibtalahum ya. Dan mereka akan diberi ujian. Faman sabara, barang siapa yang bersabar, falahus sabru ya. Maka baginya kesabaran tersebut.
Ya. Barang siapa yang tidak, waman jazi'a falahul jaza. Ya, barang siapa yang marah, maka kemarahan itu kembali kepadanya. Maka bagi orang tua yang diberi anak berkebutuhan khusus, ya, apakah itu cacat mental atau cacat fisik, ya. Cuma tadi kan kita sudah tahu taklifnya, itu adalah tiket surganya kalau mau bersabar. Karena setiap orang itu ada tiket surganya masing-masing, Bapak Ibu. Dan banyak hadis ya tentang bicara tentang surga. Contohnya ya dalam hadis qudsi, apabila aku menguji hambaku dengan dua mata yang buta, kemudian dia bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya tersebut dengan surga baginya. Wah, udah lewat jam 7. Ini juga ya ada wanita surga, ya, dia itu terkena ayan. Lalu dia minta didoakan kepada Rasulullah untuk disembuhkan ayannya. Lalu Rasulullah berkata, jika engkau mau bersabar, maka bagimu surga. Oh, Masya Allah, kan. Akhirnya beliau tidak mau disembuhkan, ya, tapi minta agar auratnya tidak tersingkap. Maka Rasulullah berdoa untuknya. Masya Allah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Assalamualaikum. Masih ya? Waalaikumsalam. Menarik Ustaz, menarik. Ada pertanyaan Bapak ya? Kita perpanjang sedikit boleh biar selesai tiga ini lagi. Boleh Ustaz. Boleh ya? Boleh Ustaz. Oke. Ya. Kira-kira 7.20 lah ya insya Allah ya. Nah kalau nggak ada ya, saya ingin bertanya sebaiknya apa saja yang dipersiapkan bagi kami wanita, istri dan seorang ibu yang menjelang 50 tahun. Nah ini memang berat ceritanya. Masing-masing kurang istiqomah dalam menjalankan salat 5 waktu ya. Dan masing-masing ada undur 2 waktu, maksudnya gimana nih? Mundur waktu ya. Ya. Oke. Ini enggak 10 juga saya samakan. Bagaimana menjaga keistiqomahan ya. Nah, yang pertama nih kita akan bahas ya, mohon maaf internet connection is unstable. Kita akan bahas tentang orang-orang yang melalaikan salat ya. Ini saya ambil dari Al-Qurtubi ya. Dan karena waktu kita sedikit ya, nggak akan saya bacakan bahasa Arabnya, tapi sudah saya simpulkan dari tafsir ini. Silakan dilihat. Ya, salat yang lalai itu bagaimana? Ini harus kita paham nih. Jadi tidak hanya berbicara tentang waktu saja. Ya, jadi memang seperti saya bilang tadi, kita harus pemahamannya itu harus sempurna kalau menurut saya ya. Salat yang tidak mengharapkan pahala salatnya, ya, apabila meninggalkannya, mereka tidak takut akan hukum yang akan mereka terima, itu sama dengan melalaikan salat. Nah, dalam tafsir tersebut berhubungan dengan waktu salat itu, nah ini harus kita paham Bapak Ibu rahimakumullah ya. Salat itu ada waktunya. Jadi contohnya ya, subuh itu sebentar dia. Ya, masuk subuh sebelum ini ya, wasak itu ya. Lalu apa? Ada lagi waktu salat. Ya, zuhur itu waktunya sampai sebelum asar. Ya, kalau subuh sebentar. Ya, asar itu sampai sebelum maghrib. Ya, maghrib sebentar. Ya, maghrib itu sebentar. Jadi subuh dan maghrib itu ya itu dua yang sebentar, nggak boleh lewat dari itu. Kalau maghrib sampai isya, mohon maaf saya. Ya, maghrib sampai isya dan isya sampai sebelum subuh. Jadi ada rentang salat ya. Nah, berhubungan dengan waktu sholat, yang termasuk melalaikan sholat, itu adalah sholat di luar waktu sholat tadi. Tidak melaksanakan di waktu-waktu yang seharusnya. Ya. Tidak melaksanakan di waktu yang seharusnya. Oke. Jadi, sholat zuhur, waktunya di sholat asar. Gitu. Apalagi di sholat maghrib. Apalagi ada itu yang digabungkannya sholatnya malam seharian semuanya. Itu enggak. Sama dengan melalaikan sholat. Itu yang pertama. Nah, berbicara tentang misalnya kita tertidur waktu subuh, ya, kalau kita bangun itu ada hadisnya. Kalau kita terbangun langsung sholat. Kalau tertidur ya, bukan sengaja. Jadi sholat harusnya subuh, tiba-tiba jam 6 terbangun, langsung laksanakan sholat. Jangan ditinggalkan, karena tadi wajib ya, yang ditinggalkan. Nah, ada lagi ya, termasuk melalaikan. Jadi kayak gini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Bapak Ibu sholat ya. Zuhur ya. Nah, itu boleh ditunda. Misalkan karena kita sibuk di tengah jalan atau bagaimana. Udah masuk waktu zuhur, nanti sholatnya mungkin waktu zuhur misalkan jam 12.30, sholatnya jam 13.30. Itu nggak masalah kalau ada keperluan.
Tetapi kalau nggak ada keperluan, nah kalau berdasarkan tafsir tadi, termasuk melalaikan sholat, ya dia sebenarnya mampu di awal sholat, dia udah azan tuh, dia duduk aja, malas. Jadi sholatnya dengan salat orang munafik ya, yang berdiri dengan malas. Nah itu termasuk melalaikan sholat. Ya, jadi ya. Tapi kalau misalkan ada keperluan segala macam itu boleh. Ya, bahkan sebenarnya kayak misalkan kita lihat ya tidak harus selalu di awal ya. Kalau ada keperluan, tapi paling bagus tuh paling afdol di awal waktu. Nah, paling enak tuh ya sholat berjamaah di masjid ya. Paling nikmat ya, karena kita sudah tuh nggak punya beban. Contohnya dalam Islam ya, khutbah Jumat itu kan majelis ilmu kan, maka majelis ilmu itu boleh mengundurkan waktu sholat, bukan mengundurkan waktu sholatnya, maksudnya ya sholat dalam rentang waktunya, tidak di awal sholat. Nah itu khutbah Jumat itu kan majelis ilmu, itu kan menunda sholat di awal waktu itu sebagai contoh, ya itu boleh. Nah dalam hadis yang lain Rasulullah tuh sholat Isya tuh agak di akhir-akhir beliau, walaupun sudah masuk waktu Isya, tapi menjelang akhir itu udah agak menjelang tidur baru beliau sholat kadang-kadang. Nah, itu berjamaah ya, karena rumah beliau itu masjid. Lalu apa? Tidak khusyuk sholatnya, itu termasuk melalaikan sholat. Ya, sholat tidak membaca bacaan sholat, melalaikan sholat. Tidak merenungkan makna sholatnya sehingga tidak berpengaruh kepada sikapnya, itu termasuk melalaikan sholat. Nah itu makna melalaikan sholat. Nah bagaimana caranya? Ya, nah istiqomah ya. Ini saya ya. Bagaimana caranya istiqomah ya? Nah, ini Bapak Ibu yang rahmatullah ya. Allah berfirman, "Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ya. Nah, saya kasih lihat ini ya. Yang istiqomah itu maknanya apa? Ini jalan istiqomah nggak Bapak Ibu rahmatullah ya? Ini jalan istiqomah nih. Soalnya nggak bisa kemana-mana kita. Ya. Nah, ya. Nah, istiqomah kalau Bapak Ibu pahami itu ada yang menjaga biar kita paham. Ya, istiqomah ini ada yang menjaga. Nah, dalam Islam yang menjaga itu ada banyak Bapak Ibu. Pertama itu masalah keimanan. Ya. Keimanan itu menjaga kita untuk istiqomah. Yang kedua apa? Ya, keluarga dan masyarakat. Ya. Keluarga dan masyarakat, ya. Jadi keluarga kita yang mengingatkan kita untuk sholat, gitu ya, sholat tepat waktu, yang mengingatkan kita untuk berpuasa, gitu. Dan masyarakat, ya. Yang ketiga, negara yang menerapkan aturan syariat. Jadi negara itu diterapkan aturan syariat, itu orang otomatis istiqomah, karena itu dia akan menjaga. Nah ini yang harus kita adakan. Nah sekarang negara udah negara bebas gitu ya, kan nggak malah yang di luar syariat itu yang diterapkan sekarang gitu. Yang kedua, masyarakat kita nggak peduli gitu. Ya, jadi kalau ingin berbicara bagaimana caranya istiqomah gitu ya dengan keadaan sekarang ini, itu bukan permasalahan ibu saja, permasalahan semua orang gitu ya. Ya masyarakat nggak peduli. Nah, maka yang perlu itu adalah sekarang ini ya, karena kita ini hidup di akhir zaman ya. Yang perlu itu adalah keimanan kita perkuatkan, keluarga kita kalau bisa dia ikut menjaga, dan kita bikin komunitas yang akan menjaga kita istiqomah. Karena kita ini di akhir zaman Bapak Ibu rahimakumullah ya. Caranya itu adalah badirul bil a'mal ya, bersegeralah kita beramal. Karena sekarang ini sudah ada fitnah ya, seperti potongan malam yang gelap. Pagi-pagi orang itu beriman, sorenya bisa dalam keadaan kafir. Ya, enggak ada yang menjaga. Ya, menjaga diri kita gitu. Kalau misalkan kita dan pasangan kita sama-sama enggak menjaga, ya udah lepas, itu faktanya. Saya ngomong apa adanya aja. Ya. Paling gampang itu kalau Bapak Ibu suami istri coba aja, satu diet satu lagi tidak ya, atau satu puasa satu enggak gitu. Bisa enggak? Ya kalau dapat dua-duanya. Ya kita puasa yuk, sama-sama puasa. Nah itu istiqomah itu insyaallah. Kita sholat malam yuk, sama-sama sholat malam. Ya akan ada selalu saling mengingatkan. Itu paling kurang ya. Nah kalau bisa juga ada komunitas ya, orang-orang yang mengajak kita kepada jalan Allah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, ya. Jadi bagaimana cara istiqomah ya? Itu permasalahan kita semua. Maka saya bilangnya badirul bil amal ya, bersegeralah beramal ya. Wasyari'u ila maghfiratin wa jannatin arduha samawati wa ard.
bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, ya. Wajan nanti adalah samawati dan surganya yang seluas langit dan bumi. Nggak ada lagi kita tuh. Sekarang ini dipaksa ya, paksa amal soleh, memaksa diri kita untuk amal soleh. Istiqomah itu dipaksa Bapak Ibu dan ya. Ini kalau saya kasih lihat ini tadi ya, gambar ini kan terpaksa ya, paksa dia, nggak bisa kanan kiri dia, terpaksa sini aja terus ya. Kalau nanti dirazia polisi sini berhenti semuanya. Ya, ini istiqomah nih, jalan istiqomah ya. Nah, kalau kita mau istiqomah, kita harus memaksa diri atau dipaksa oleh orang lain atau dipaksa oleh sistem. Ya, maka bikin sistemnya. Ya, jadi kalau berbicara istiqomah, saya nggak bisa bicara, oh tinggalkan kepada keimanan. Oh zaman sekarang susah. Keimanan itu terpengaruh oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maka iman itu turun naik. Ya, menyerahkan kepada diri sendiri itu, ya sebagaimana kata Rasulullah. Seorang yang keluar dari jamaah itu seperti ya domba yang terpisah dari kelompoknya, ya diintai oleh serigala. Nah, jadi kalau kita sendiri-sendiri aja nggak ada itu cerita istiqomah ya. Harus berjamaah, jamaahnya apa? Jamaah minal muslimin, ya orang-orang yang beriman kepada Allah. Oke. Nomor 8 ya, ada 2 lagi. Bagaimana hukumnya kalau seorang istri bersedekah tapi suami tidak tahu, contohnya Jumat subuh ya dan seterusnya ya. Tapi ada feeling suaminya pasti setuju. Minta izinnya telat setelah istri tersebut bersedekah. Nah, boleh dengan syarat, Pak Ibu rahimakumullah ya. Tidak dibenarkan seorang wanita memberikan kepada orang lain harta suaminya kecuali dengan izinnya. Jadi kayak gini. Kalau suami itu ya menyerahkan harta keluarga, jadi bukan harta istri ya, harta keluarga, bilang, Mah, ya, Umi gitu ya, ini untuk makan gini. Nah, lalu sudah ditentukan oleh suaminya, ini misalkan untuk pendidikan, misalkan seperti itu. Ya. Maka ya selain dari itu nggak boleh ya kalau suaminya menetapkan seperti itu. Tapi misalkan bilang ini untuk keluarga kita ya, mama yang lebih tahulah apa yang dibelanjakan. Nah, maka ya diperbolehkan ya, karena ada hadis yang lain. Apabila seorang wanita berinfak dari sebagian usaha suaminya tanpa perintahnya, maka baginya setengah pahala suaminya. Ya, karena suaminya yang mencari uangnya, istrinya yang berinfak. Jadi bagi 2 pahalanya. Tetapi dengan persyaratan ya apa? Tidak menimbulkan kerusakan. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi hukum dasarnya adalah harus minta izin terlebih dahulu. Kalau tidak minta izin, syaratnya tanpa menimbulkan kerusakan. Di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Pertanyaan terakhir. Ya. Mudah-mudahan masih dengar suara saya, Bapak Ibu ya. Nah, oke. Masih ya. Bolehkah memohon dosa selama ini dibersihkan di dunia sehingga di akhirat berharap tidak diazab atas dosa di dunia? Oke, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, doa itu kita jadi kayak gini ya. Jangan minta ya Allah balaskan dosa-dosa saya di dunia ini gitu. Jangan. Kita nggak akan sanggup Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi minta kebaikan, minta ampunan ya. Makanya wasari'u ila magfiratin, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu. Ya, jadi caranya bagaimana? Caranya ya kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan amal kebaikan. Karena dengan itu dapat menghapusnya. Ya bisa saja kita minta kita nggak punya amal kebaikan lalu minta supaya jangan diazab di akhirat. Ya. Lalu kita minta dibalaskan dunia ini, dan kita nggak akan sanggup Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nggak akan sanggup kitanya. Kalau bisa Allah mengampuni kita, tapi caranya bagaimana? Diiringi dengan amal kebaikan. Dalam hadis yang lain, dan ini nggak ketemu lagi hadisnya sama saya. Rasulullah pernah bilang kayak gini ya, iringi 1 perbuatan dosa dengan 2 amal kebaikan. Ya, makanya kalau ya para sahabat tersebut itu mereka amal kebaikannya itu luar biasa tuh. Kayak misalkan kalau Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Bakar ya, telat sholat saja itu kebunnya diinfakkan untuk infak fisabilillah. Seperti itu mereka itu
mengiringi dosanya. Mereka telat sholat cuman gitu ya. Kita dosa jauh lebih dari itu, nauzubillah ya. Untuk infak fisabilillah gitu. Ya, karena apa? Agar dosa-dosa itu habis. Nah, kita ini dalam beberapa hadis, kita tuh ya kalau Allah itu melihat kita tuh tidak akan diazab di akhirat nanti, lalu kita akan dikasih kifarat. Ya. Kalau Allah nggak akan menyiksa kita di akhirat, dikasih kifarat. Dibalaslah semua dosa-dosa kita di dunia ini oleh Allah. Itu sudah otomatis terjadi. Kalau Allah melihat perbuatan baik kita tidak mampu menutup dosa kita. Jadi kalau Allah melihat tidak mampu kita menutup dosa kita, dikasihlah kifarat, dikasihlah sakit, dikasihlah segala macam kesusahan sampai kita tuh ridho. Ya, jadi itu pasti akan terjadi itu. Maka yang terbaik Bapak Ibu rahimakumullah, minta diampuni dosa, lalu perbanyaklah berbuat kebaikan. Dan inilah yang kita pahami ya. Orang sebelum meninggal itu mereka minta dikembalikan ke dunia. Itu ada dua ya, orang yang berbuat dosa agar tidak berbuat dosa lagi. Orang yang selama ini berbuat baik akan pengen lebih banyak lagi berbuat baik. Karena mereka tuh paham ya, semuanya itu adalah masalah pahala dan dosa ya. Nah, ini ya kata Rasulullah ya, setiap penderitaan ya yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya, sekalipun melainkan Allah akan menghapus kesalahannya. Jadi tetap akan dihapus kesalahan kita dengan penderitaan yang kita akan terima. Cuman kita meminta ya kepada Allah agar diampuni ya. Tapi jangan minta dibalas ya. Tadi pertanyaannya bukan dibalas ya. Muhammad SAW dibersihkan dunia. Kalau saya sih jangan dibersihkan ya, ya benar sih dibersihkan ya, minta diampuni. Ya. Dan tidak diazab, ini boleh lah berarti ya. Berarti boleh ya. Kita minta kebaikan. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah ya, harus diiringi dengan kebaikan. Karena nanti kayak gini nih ya, kalau kita tidak punya kebaikan ya, kita minta dibersihkan di dunia ya, lalu kita akan dikasih kifarat oleh Allah. Kenapa? Karena timbangan kebaikan kita tidak cukup untuk membayar timbangan dosa kita. Nah, ini yang berat tuh, sakit, segala macam. Ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah ya, mungkin sampai di sana saja. Ya. Mungkin sujud sahwi ada 3 lagi pertanyaan minggu depan saja, Bu Ayah insyaallah ya. Jadi sujud sahwi itu sujud lupa ya. Kalau kita lupa kita boleh ya kita sujud sahwi ya. Dan juga sujud syukur kalau nggak salah pertanyaannya ya. Baik. Sujud tilawah. Sujud tilawah ya. Nanti lah. Ya. Ustadz, kalau yang tadi kifarat itu kalau orang itu ternyata diberi Allah sakit, dia harus bersabar ya agar sembuh dosanya ya. Ya benar. Benar Bu. Baik. Jazakallah khair. Afwan ya. Wa iyyakum khairan aidan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah ya, kalau ada kurang dan salah saya mohon maaf ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua ya. Kita tutup dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.